Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Reken Boy yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat request dari salah satu warga di Kartamulya, yaitu Pak Karsono ya. Pak Karsono ini menurut cerita beliau, jadi mereka mendapat musibah ya. Jadi saat mereka melakukan pembangunan sebuah rumah, menurut mereka atau anggapan mereka selalu terjadi musibah sampai meninggalnya salah satu keluarga beliau ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan ketemu dengan beliau, bagaimana cerita dan bagaimana menurut anggapan beliau, dan apakah ini masih ada hubungannya dengan proses pembangunan rumah yang sedang berjalan ya. Oke, kita menuju ke rumah beliau ya. Oh, ini Pak Karsono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karsono nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Sini Pak. Sini Pak, ini saya kebesarin dulu. Ya. Ini Pak Karsono kami dari Reken Boy ya. Jadi menurut permintaan dari Pak Karsono ini minta minta pendapat atau saran atau advice ya. Apakah proses pembangunan yang di sana itu Pak ya? Jadi mungkin Pak Karsono bisa cerita lebih lengkapnya Pak, detailnya Pak. Oh iya. Mulai dari pertama membangun itu, mulai berdiri makan korban adik saya kandung, Arsiti. Bangun rumahnya mulai tahun berapa itu Pak? Udah lupa Pak berapa tahun ya, udah lama soalnya. Kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Ya almarhum kan 2 tahunan lebih udah meninggal nih. Ya ini mau dianukan lagi, dibangun lagi, kena lagi anak saya nih. Jadi bangun rumah yang di sebelah sana itu kurang lebih ya 5 tahun lah nggih. 5 tahun, terus ada musibah, ada yang almarhum di rumah ini ya, Bu siapa? Arsiti ya. Nah itu kalau boleh tahu Pak, meninggalnya apa sakitnya atau mungkin gejalanya gimana? Kalau gejala dari dokter itu katanya sih tekanan darah tinggi. Iya. Ya, habis itu dia maksakan berjalan, habis itu bahasa sininya itu tungkal tengah jalan. Terus jatuh gitu ya, muntah-muntah. Sampai rawat di ICU Pangalambun sampai ya tidak terselamatkan itu. Oh begitu ya. Tapi sebelum sakit itu apakah pernah ada gejala-gejala sakit yang lainnya Pak, misalnya pusing atau muntah atau apa? Ya itu udah Pak, udah sebelum sakit jatuh itu enggak ada gejala ya? Ada, cuma biasa Pak, cuma namanya kan tekanan karena banyak pikiran, terus kerjanya kan kerja berat, kerja di perusahaan. Kira-kira umurnya berapa ini Bu Arsiti itu Pak? Kalau saya udah 45 ya 30-an 5 kali. 35 tahun ya, jadi 35 tahun sakit dalam waktu 1 minggu terus meninggal gitu Pak ya? Udah sampai seminggu Pak. Begitu, enggak sampai seminggu? Begitu merasa sakit tapi masih bisa jalan. Terus dibawa ke Pangalambun, sempat masuk ICU. Terus habis itu jatuh dari mau naik motor. Bukan jatuh, mau minta berhenti itu. Langsung muter-muter tengah jalan, geletak, bawa ke rumah sakit. Terus langsung dirujuk ke Pangalambun. Nah di sana udah bisa tertolong. Oke ya. Ya itu sedikit cerita ya teman-teman Reken Boy, latar belakang Pak Karsono yang menurut beliau mungkin ada hubungannya dengan proses pembangunan yang sehingga ada korban sampai dua. Nah yang berikutnya Pak, yang itu menimpa anak sampean ya? Anak saya sendiri. Enggak seperti biasanya kan, dia itu mau ngambil buah itu, biasanya itu saya kasih aja, enggak pernah mau, jarang buah mau. Apa itu Pak? Matoa Pak. Buah matoa ya. Langsung ditebang sama ini ya. Ini buah. Dua batang ini. Jadi dia sebenarnya enggak suka dengan buah itu ya. Tapi waktu itu dia mengambil ya. Terus gimana Pak ceritanya? Ya pas saya pun kejadian dari sini lah, waktu bantu adik saya ngecor yang di pojokan itu. Pas ada teriak-teriak, aku lari ke sini, belum sadar bahwa itu anak saya sendiri. Ada asap, ada
bunyi meledak-meledak lah. Terus orang teriak-teriak sekitar sini. Jadi saya pun ndak ingat lagi itu anak saya kebukan itu, langsung ambil kayu, kupukulkan sekali, ndak kena, maksudnya ndak lepas, ambil lagi yang besar, kupukul, lepas. Tapi saya pun sempat kesetrum karena ndak pakai alas kaki. Jadi anak bapak itu ngambil buat pakai apa, penjuluk Pak ya? Penjuluk yang dari fiber itu, yang fiber kayak yang stainless itu jenisnya itu. Tapi basah ya mungkin? Bukan basah, memang ada aliran setrum ya? Untuk mengalirkan listrik. Jadi ini ya, jadi memang ini kabel transmisi Pak ya? Yang induknya. Iya, kabel transmisi itu ya kurang lebih 20 volt, 20.000 Pak ya. 20.000 volt supaya ampernya nggak hilang ya. Nah, itu jadi korbannya 2 sampai dari kesetrum sampai meninggal itu berapa hari Pak? 3 minggu lebih. 3 minggu ya, sempat diamputasi ya Pak? Iya, sempat diamputasi. Jadi tangannya diamputasi karena luka bakar yang serius. Iya. Sehingga membusuk, sehingga diamputasi, tapi kondisinya waktu itu sempat koma ya Pak ya? Sebelum diamputasi koma. Ya, koma terus sadar. Kemudian terus kebawa ke ruang perawatan biasa, tapi isolasi Pak, masih isolasi, tapi kan masih kita ikut di dalam. Ya ringkasnya begitu ya, teman-teman. Jadi ada 2 korban, yang satu itu karena sakit entah itu apa ya, jadi pusing, jatuh, kemudian sempat ICU, dirawat 2-3 hari, meninggal ya. Kemudian yang kedua korban adalah saat mengambil buah dengan suatu alat penjuluk ya, kalau orang Kalimantan bilang itu pakai galah itu. Nah, dia kesetrum sampai ada bunyi ledakan ya, sampai beberapa menit, sehingga luka bakar yang cukup kuat di tangannya sampai ke perut Pak ya. Perutnya lubang gitu ya. Jadi karena dia pakai gesper yang ada logamnya, sehingga perutnya itu sempat ada luka bakar juga dan ada lubangnya ya di perut itu, karena saya sempat lihat waktu itu. Dan dirawat, sempat koma, kemudian komanya sadar, kemudian tangannya diamputasi dan akhirnya meninggal ya. Nah, ini karena Pak Sono minta bantuan pada tim kita, rekan baik ya, kita ini Pak ya, memenuhi undangan Pak Karsono datangi, apakah mungkin ada hubungan antara kejadian-kejadian itu dengan proses pembangunan ataukah karena ada faktor lain ya. Ya mungkin nanti Pak Karsono bisa mengikuti dengan sendiri Pak ya nanti ya. Oke, teman-teman rekan baik, kita akan mencari informasi ya, kemudian akan melakukan mediasi dan apakah terbukti atau tidak suatu kejadian yang menimpa korban di keluarga Pak Karsono. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Bisa kita ngomong dengan baik? Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa kita komunikasi dengan baik? Udah tenang, kami hanya silaturahmi. Udah bisa kita ngomong baik-baik. Duduk yang bagus. Udah kita ngomong baik-baik ya. Sama tinggal di mana? Tinggal di mana? Di seberang situ. Berapa lama sama tinggal di situ? Sebelum ada orang di sini. Sebelum ada orang di sini. Jadi kami ke sini silaturahmi biar kenal dengan sampean yang ada di sini.
Apa ada kaitannya dengan kejadian yang kemarin? Tidak ada. Nggak ada. Jadi itu tidak ada gangguan dari makhluk sampean? Tidak ada. Tidak ada. Hanya kelalaian manusia sendiri lah. Ya. Banyak lah yang diam di sini. Tidak begitu banyak. Yang rumah baru dibangun tuh? Itu termasuk ada jalan dari kami. Oh, ada jalan dari sampean. Apakah pembangunan rumah itu mengganggu dunia sampean, Pak? Hanya mengambil sebagian dari jalan kami. Ini tidak ada kaitannya, tidak masalah lah. Tidak ada. Tidak merasa terusim, Pak? Hanya saja jalan kami tertutupi. Itu kan cuma sebagian. Hak kami, hak manusia. Ya kan alam kita kan berbeda. Sepalih manusia bisa melihat sampean, sepalih kan tidak. Jadi kan Kalau kita Pak- itu tidak bisa saling mengganggu, ya kan? Bangsa sampean, bangsa kami. Kami tidak mengganggu. Nah iya. Ya Mbah. adapun Ini nanti keluarganya mau nanya-nanya boleh, Mbak ya? Ya. boleh. Zaman termasuk yang tertua kan di sini? Bukan, ada yang tua lagi. Sama. Ini sudah buka belum, Pak? Matanya dibuka. Ya. Ini kenalan dengan yang punya rumah sini. Ngomongnya pripun? Ini sama nanya apa ya? Apakah rumah adik saya itu mengganggu jalan sampean, Pak? Manut. Oh, gitu. Tapi bisa dipindah enggak jalan itu? Tenang. Aneh-aneh saja. Ya, tidak alam kita ini. Itu jalan kami, sudah termasuk jalan kami. Hak manusia. Kami juga mempunyai hak wilayah. Oh, begitu. Ini Mbah, mau saya nanya Mbah ya. Itu yang Bu Arsiti yang meninggal itu memang sakit murni ataukah ada unsur dari sampean, Mbah? Unsur dari pihak kami. Gimana caranya, Mbah? Ada kesalahan apa? Ada kesalahan apa ibu itu? Bisa diceritakan kok sampean bisa ikut dalam proses sakitnya itu? Kami sempat bersemayam di dalam rumah itu. Oh, sempat diam di rumah situ. Rumah yang ditempati ibu ini. Nah, terus kok dia katanya pembuluh darahnya pecah ya, atau dia nggak bisa jalan, sebelumnya sempat bisa? Sesudah itu kan dia sempat berjalan. Nggak bisa jalannya dengan cara apa Anda? Udah tenang duduk, kita komunikasi dengan baik. Mau kemana sampean? Kita kan ngomong belum selesai. Bisa diceritakan, dilanjutkan ya. Udah duduk tenang. Ini saudara-saudara kayaknya dia tuh enggak mau tenang. Entah ada kayak terusik atau apa. Ada apa enggak bisa tenangin tuh? Ada yang lain yang mau masuk kah? Ada bangsa sampean yang mau masuk lagi kah? Ya udah sampean diam, gantian. Ya. Nah, udah sampean diam gantian. Ya.
Ini ada sosok lain yang mau masuk, saudara-saudara. Jadi yang sosok pertama tadi kita netralisir, kita masukkan sosok yang kedua. Entah ini sosok apa yang masuk. Kayaknya pocong atau Assalamualaikum. kunti. Assalamualaikum. Zaman siapa? Wujud wadon Kunti dah. inggih Ini sama yang di mana? kembang kenang Oh, di Kembang Kenangan. Ya, ada apa sama tuh kok mau apa komunikasi dengan kami? saya biyen tahu dipindahake Minta dipindahkan. aku biyen ning jero omah Oh, ada yang mindahkan sampean. nggih Ya, sama dulu di rumah mana? Di Rumah rumah yang dibangun. yang meninggal almarhum 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 yang ibu itu. Arsiti ya. nggih Oh, dulu tinggalnya di situ. Berapa orang yang tinggal di situ? enten 3 Termasuk harimau tadi. harimau buhu harimau mboten tiyang mriki Orang seberang situ ya. Ya, sampean karo sapa? enten Siapa Mbak Kunti? Ganggu ndak? Wah, suaranya jangan melengking. Ada yang mau sampaikan enggak? Dengan keluarganya. Udah, tenang, duduk, tenang. Ada pesan apa? Ada pesan apa? Ada pesan apa? Ibunya itu karena apa? Meninggal itu. Mbak Kunti, Ada yang gak ini ada saudaranya ini Mbak Kunti. Ini abangnya yang almarhumah itu ya. Kalau mau ada pesan, ayo ini mumpung didengarin. inggih bangsa sing kaya kula niki mboten enten hubungane mekaten sing penting dadi manungsa niku eling lan waspada nek ajeng ndamel napa-napa pamit marang bumi pamit marang dayang tanah yang mriki Terus yang pindah Mbak Kunti dari rumah ke Pohon Kenanga siapa itu? wonten tiang mboten enten ten mriki Nah, itu pindahnya setelah almarhumah meninggal atau sebelumnya? sampun mekaten mawon nek ajeng ndamel napa-napa niku pamit mangke riyin nggih pamit ingkang gadah bumi niki amarga setiap panggon niku pancet mawon wonten wujuding saking kula niki Zaman di sini udah lama berarti. saderenge bapak niki ten mriki kula sampun ten mriki Lah kalau yang di rumah baru dibangun itu Mbak Kunti, itu sosoknya siapa aja? niku wonten dalan nggih dilanjutaken mawon sang penting mangke njeng napa kapan-kapan malih niku dipamiti riyin Nah itu anaknya Pak Karsono yang kena setrum itu
piye jalarane? Mboten nenten urusane kalih bangsa kula. Nggih sampun takdiri saking Maha Kuwasa. Kalau yang Ibu Arsiti tadi itu ya, itu ada hubungannya dengan makhluk-makhluk sampean ya. Siapa yang ganggu sampean ya? Mboten. Siapa yang ganggu? Ya, yang ganggu yang terusik jalannya itu tadi ya. Siapa ada lagi? Apa ono meneh? Kok gak ngomong? Apa ada yang mau masuk lagi Mbak Kunti? Ada kah? Ada yang mau masuk lagi? Mboten pura. Apa? Gelem sithik seberang iki lho. Nggak takut ngapa? Kita udah nggak ngapa-ngapain. Mau kenalan aja ya. Jadi teman-teman rekan Buaya yang dirahmati Allah SWT, jadi menurut informasi dari dua sosok tadi ya, nah memang pembangunan rumah yang di sebelah situ ini Mengenai sempat jalan. mengebuntu arus jalan dari makhluk sebelah ya. Jadi yang dari seberang situ, nah ini jalannya di situ tertutup sehingga mereka agak terusik. Nah mereka usil dengan almarhumah Bu Arsiti itu dengan cara yang mereka tadi nggak mau sebutkan secara detail, hanya saja dia menempati tubuhnya sempat beberapa hari. Dan ini adalah sosok yang tinggal di rumahnya almarhum tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini sempat masuk. Oke, ini ada sosok tiga yang mau masuk. Kita netralisir dulu ya saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.